Kiai Haji Abdul Kholik bin Hashim lahir pada 1916. Beliau dididik sendiri oleh ayahandanya, yaitu Kiai Haji Hashim. Sekitar sampai usia kita tidak tahu itu karena literatur juga tidak ada. Setelah dididik secara secara pribadi oleh ayahanda beliau, beliau mondok melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Sekar Putih Nganjuk. Dan Pondok Sekar Putih Nganjuk sampai hari ini masih ada. Terus di Kasingan, Rembang, terus melanjutkan di Kajen Juwono. Pada usia 16 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Terus dilanjutkan menempuh, kalau sekarang pendidikan ya, kalau dulu itu mungkin mondok atau apa ya, dengan Syekh Ali Al-Maliki Al-Murtado di Mekah, sekitar 4 tahunan kira-kira. Di tahun 1936 beliau kembali lagi ke tanah air. Setelah itu beliau dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Afifah. Beliau putri dari Haji Demyati, seorang pengusaha dari Ngoro. Tapi pernikahan beliau tidak berlangsung lama, sekitar 2 tahun, karena Nyai Afifah meninggal karena sebuah penyakit. Selanjutnya beliau menikah kembali dengan keponakan Yai Baidowi bernama Siti Azah dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian tahun 1942 beliau dikaruniai seorang putra, ya satu-satunya, tidak ada saudara, dengan diberi nama Abdul Hakam. Beliau mendidik putranya juga seperti beliau dididik oleh orang tuanya, jadi dididik sendiri. Selanjutnya dipesantrenkan di Termas. Pada masa revolusi 1944 beliau memasuki dunia militer dengan menjadi anggota PETA. Dan menurut cerita dari putranya, yaitu Pak Hakam, Abdul Hakam, hanya 2 orang yang bisa menjadi Dedanco atau komandan batalion. Yang pertama adalah Jenderal Besar Sudirman, yang kedua adalah Mbah Kholik itu sendiri. Dibuktikan dengan apa? Kalau mungkin sekarang komando itu dengan tongkat, kalau Mbah Kholik dulu dengan pedang samurai. Ketika jenengan bertanya, pedang samurainya ada di mana? Tahun 82 pedang itu dicuri. Jadi bukti sebagai komandan, kalau sekarang tongkatnya tidak ada. Cuma ayah juga cerita, saya juga sempat tahu, dan kejadian pencuriannya itu ya sekitar tahun 1982. Jadi betul-betul beliau adalah militer sejati, dan bukan satu-satunya ya, hanya 2 orang pribumi yang bisa menjadi komandan batalion. Itu pencapaian bagi seorang pribumi amat sangat hebat dengan disiplin PETA.
Dan ada cerita lagi, salah satu anggota PETA yaitu Supriyadi itu dengan Mbah Kholik juga sangat akrab. Terus kemudian pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Beliau dengan Pak Yusuf adiknya itu, saya lupa, sekitar kalau menurut cerita pelaku sejarah sekitar 10 orang militer itu melakukan perlawanan, jadi membasmi PKI 1948 itu di Madiun, sampai PKI itu melarikan diri sampai ke Magetan, dengan yang ditinggalkan itu pembumi hangusan yang dilakukan oleh PKI itu sendiri. Beliau lepas seragam militer di tahun 1952. Ada yang mengatakan pengunduran diri, tapi banyak yang mengatakan itu desersi. Jadi kalau sekarang desersi itu meninggalkan tugas, tidak ada keterangan. Bisa dibuktikan, mohon maaf, tidak ada tali asih dari negara, baik itu berupa kenang-kenangan atau kalau sekarang pensiun. Pada tahun 1953 beliau menunaikan ibadah haji yang kedua. Setelah pulang kembali ke tanah air, beliau tidak langsung pulang, tapi ada di Jakarta di rumah kakak beliau yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim untuk membicarakan suksesi Tebu Ireng. Karena pada waktu itu pengasuhnya adalah Yai Baidowi, mohon maaf, yang bukan keturunan dari Mbah Hasyim, tapi putra menantu. Disinilah letaknya Tebu Ireng, indahnya, tidak terjadi pergolakan sama sekali. Setelah itu beliau pulang ke Jombang, mampir di Kuaron, yaitu di rumahnya Mbah Ut, Mbah Yusuf Hasyim. Setelah dari Kuaron, beliau mengirim utusan ke Tebu Ireng untuk membicarakan suksesi itu. Kemudian Mbah Baidowi menyerahkan tampuk kepemimpinan Tebu Ireng ke Mbah Kholik pada tahun 1953. Setelah beliau menjadi pengasuh, beliau meminta kakak ipar beliau, Yai Idris Kamali, berasal dari Cirebon, untuk membantu mengajar kitab-kitab salaf. Beliau juga dibantu oleh kiai-kiai yang ada di sekitar pesantren Tebu Ireng. Ada Yai Sobari dari Pondok Bogem, Yai Mansur dari Pondok Pacul Goang, Yai Adlan Ali dari Pondok Mu'alimat Tebu Cukir. Jadi ada di sekitaran pesantren Tebu Ireng yang membantu mendidik santri Tebu Ireng. Ada sebuah cerita yang dari salah satu santri beliau, yaitu almarhum Kiai Iska, bahwa beliau ngaji itu tidak pernah khatam. Bahasanya kurang rong larik itu sudah ditutup. Jadi kitab beliau ngaji itu tidak pernah khatam. Mungkin kalau bahasa sekarang kurang alhamdulillahnya apa doanya itu tidak pernah dilanjutkan. Dan beliau memimpin itu dengan disiplin yang cukup tinggi. Ada cerita dari putra beliau yaitu Pak Hakam, ketika ada santri melakukan pelanggaran, pondok itu menyediakan
sepertinya kayak penjara gitu kalau sekarang. Dan itu betul, ada aturan-aturan yang dilanggar pada hal-hal tertentu. Santri itu dimasukkan, apa ya namanya, kalau dengan bahasa kasar penjara lah. Kamar khusus 3 hari, maksimal 10 hari, itu betul terjadi. Mungkin kalau sekarang dilaksanakan kita ada pelanggaran HAM ya, mungkin ya. Dan beliau juga melanjutkan sistem pendidikan dari pendahulunya, tidak merubah sama sekali. Hanya memberi penambahan mu'alimin, ibtidaiyah, dan sanawiyah. Yang lainnya sama. Ada salah satu pondok di Nganjuk, yaitu Pondok Majelsari, itu menerapkan sistem seperti Tebu Ireng. Jadi ada sepir awal, sani, salis sampai hari ini. Sedangkan di Tebu Ireng itu sudah tidak berlaku. Dan beliau mengundurkan diri. Jadi Tebu Ireng itu banyak suksesi, mohon maaf, tidak meninggal. Mbah Kholik mengundurkan diri dari pengasuh juga dalam keadaan sehat walafiat. Dilanjutkan dengan Pak Yusuf juga dengan sehat walafiat. Jadi tidak menimbulkan gejolak sama sekali di Tebu Ireng itu. Sebagian besar, mohon maaf, di pesantren suksesi itu dengan wafatnya sang pengasuh. Di sini hanya satu, Mbah Hasim. Yang lainnya sebagian besar kalau mengundurkan diri kok tidak pantas ya, bukan sebuah jabatan publik apa ya. Ya dengan bahasa gurauan sudah bosan jadi kiai atau seperti apa ya. Terakhir adalah Gus Solah, itu mengundurkan diri beliau dalam keadaan masih sehat walafiat. Jadi yang saya tahu, Mbah Kholik digantikan oleh Mbah Yusuf dalam keadaan sehat walafiat. Mbah Kholik menggantikan Mbah Baidowi dalam keadaan Mbah Baidowi juga sehat walafiat. Mbah Yusuf Hasim atau Pak Ud digantikan oleh Gus Solah juga dalam keadaan sehat walafiat. Ada cerita karomah beliau. Ini saya juga ada 2 cerita dari putra beliau, bahwa beliau itu ketika disuruh menghafal, jadi putra beliau Abdul Hakam itu ketika disuruh menghafal langsung bisa. Loh kok iso? Katanya ada pertanyaan lah, gak iso piye wong nek tembok tertulis. Jadi beliau kalau disuruh menghafal, ayahnya itu tertembok ditulis, jadi dia hanya membaca, tidak menghafal, tapi tertembok ditulis. Dan itu beliau akhirnya, ayahnya menangisi, anak saya kok bisa sampai seperti ini. Akhirnya itu menjadi hilang. Dan ketika terjadi ikhtilaf ya, apa ya ikhtilaf, perbedaan antara anak dan bapak. Ketika beliau sholat menghadap ke timur dan Mbah Kholik menghadap ke kiblat, terjadilah perdebatan. Dan itu dibuktikan dengan sebuah keyakinan bahwa kiblat itu dengan sebuah keyakinan ketika orang itu bingung. Akhirnya apa? Beliau membaca doa yang kita juga nggak tahu karena nggak pernah diwariskan. Akhirnya Ka'bah itu, kiblat ya, Ka'bah itu menjadi terlihat sangat jelas. Akhirnya putra beliau mengakui bahwa beliau tetap masih seorang putra, tetap belum bisa mengalahkan ayahnya dalam semua hal. Beliau wafat pada tahun 1965, 2 bulan sebelum kejadian G30S PKI. Itulah profil singkat dari Kiai Haji Abdul Kholik dengan nama kecil Muhammad Hafid.